Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini Allah telah memberikan segala nikmatnya, karunia-Nya beserta maghfirah-Nya Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai detik ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk menikmati seluruh karunia Allah Subhanahu wa taala dan juga dapat menghirup udara yang segar dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, izinkan saya pada kesempatan kali ini akan menyampaikan hal-hal yang berkait dengan Islamic worldview dan problem-problem yang terjadi pada diri umat Islam secara khususnya, manusia secara umumnya. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa problem umat saat ini adalah problem kemiskinan dan problem kekuasaan. Tapi timbullah sebuah pertanyaan, apakah betul kemiskinan dan kekuasaan itu adalah akar sebuah masalah dari permasalahan yang melanda umat saat ini? Dan apabila masalah ini terpecahkan, apakah umat Islam akan terpecah pula masalahnya? Perlu ada kajian khusus untuk menelaah hal ini, dan juga perlu tadabbur yang sangat mendalam agar betul-betul kita dapat memahami secara komprehensif. Hadirin jamaah rahimakumullah, memang masalah kemiskinan dan masalah kekuasaan ini tidak bisa kita anggap tidak penting, karena pada hakikatnya kekayaan dan kekuasaan diperlukan oleh seluruh umat Islam. Akan tapi kekayaan dan kekuasaan ini bukan menjadi faktor utama atau menjadi tujuan kita ya, hanya untuk mencari kekayaan dan kekuasaan semata. Kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap kemiskinan itu bukan sebuah dari permasalahan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dalam keadaan zuhud di tengah-tengah kemewahan. Beliau rela untuk tidak makan seharian, disertai dengan rasa sabar dan masih peduli kepada orang-orang sekitarnya. Begitu juga beliau rela untuk makan sekali dalam sehari dan masih bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepadanya. Dari sini kita dapat pahami bahwa
mentalitas sabar dan syukur ini adalah sumber kebenaran, sumber kebaikan. Meskipun hidup di tengah-tengah kekurangan dan di tengah-tengah serba keterbatasan. Sebaliknya, kesejahteraan yang berlandaskan mental rakus, maka sejatinya akan menghancurkan diri manusia tersebut. Maka dapat dipahami oleh kita bahwa persoalan pola pikir dan mentalitas merupakan persoalan yang mendasar, yang ada di balik permasalahan kemiskinan dan kekuasaan pada masa sekarang ini. Dan ini sejalan dengan pemikiran salah seorang tokoh yang berasal dari Aljazair bernama Malik bin Nabi. Beliau menyimpulkan bahwa persoalan kemiskinan dan ketiadaan kekuasaan merupakan problem peradaban. Malik bin Nabi berkesimpulan bahwa problem peradaban yang melanda umat sekarang ini menjadi faktor turunnya atau melemahnya keadaan umat sekarang. Jadi pola pikir dan mentalitas yang membuat seorang itu bodoh, yang membuat seorang itu miskin, bahkan terjajah, itu berasal dari pola pikir dan mentalitas. Apabila boleh mengutip gagasan yang diluncurkan oleh salah seorang pemikir Islam, pembaharu pendidikan abad kini, Profesor Syed Muhammad Nakib Al-Attas, beliau memiliki gagasan bahwa problem yang sangat fundamental yang terjadi di kalangan masyarakat sekarang adalah loss of adab. Beliau menyimpulkan bahwa adab, orang yang beradab, beliau artikan adalah orang yang memahami dan mengakui posisinya yang tepat dengan dirinya sendiri, dengan lingkungannya, dan juga dengan komunitasnya. Loss of adab ini beliau terjemahkan, loss of adab sama dengan loss of discipline of soul, loss of discipline, loss of soul, loss of thought, hilangnya disiplin, hilangnya hati nurani, hilangnya pemikiran. Bahkan ketika manusia tidak dapat memahami dan tidak memiliki sikap yang betul terhadap dirinya sendiri, terhadap lingkungannya, dan terhadap komunitasnya, inilah yang disebut orang yang kehilangan adab. Maka solusi satu-satunya adalah bagaimana kita dapat menemukan dan menerapkan adab dalam kehidupan sehari-hari. Proses penanaman adab ini, Syekh Muhammad Nakib Al-Attas menamainya dengan istilah at-ta'dib, yang berarti pendidikan. Dari beberapa gagasannya, beliau mendefinisikan pendidikan ini, yaitu dengan definisi a process of instilling something into human being. Yaitu pendidikan menurut beliau adalah proses
menanamkan sesuatu kepada diri manusia. Jadi bukan hanya sekedar, menurut beliau, pendidikan bukan hanya sekedar tarbiyah, pendidikan bukan hanya sekedar at-ta'lim, tapi sampai menanamkan sesuatu pada diri manusia. Penanaman ini dapat kita pahami apa yang ditanamkan. Yang ditanamkan adalah, salah satunya adalah adab. Bagaimana ketika adab itu tertanam pada diri manusia, dia dapat merasakan manisnya beriman. Dia dapat merasakan nikmatnya untuk beribadah, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan adanya suntikan adab dalam diri manusia tersebut. Dari sini perlu kiranya memahami pandangan seorang terhadap sesuatu. Karena sejatinya pola pikir tadi, pola pikir seseorang, tindakan seseorang, sikap seseorang tergantung kepada world view yang dianutnya. Maka dari sinilah pentingnya kita memahami betul sebagai umat Islam, ya, memahami tentang Islamic worldview, cara pandang umat Muslim terhadap Islam itu sendiri dan juga terhadap seluruh realitas yang ada. Beberapa para ulama memberikan istilah dalam penamaan Islamic worldview ini bermacam-macam. Ada seperti Syekh Muhammad Naqib Al-Attas mengistilahkan Islamic worldview ini dengan istilah ru'yatul Islam lil wujud. Ru'yatul Islam lil wujud adalah pandangan visi misi Islam terhadap realita kehidupan. Berbeda halnya dengan para pemikir yang lain yang memiliki gagasan dalam memahami Islamic worldview ini dengan at-tasawwur al-islami lil wujud, ya, yang dikemukakan oleh Sayyid Qutb. Kenapa Sayyid Qutb memiliki gagasan demikian? Karena beliau memahami bahwa pada umumnya umat Islam ini, ya, sebagai penganut agama yang hanif ini, seolah-olah memahami hanya persoalan ritual saja atau persoalan fikih, ya, atau yang berkaitan dengan fikih ibadah, atau hanya berurusan dengan romantismenya hubungan hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa ada satu sisi dalam kehidupan yang luput dari perhatiannya, di mana ajaran Islam itu mengatur semuanya itu. Maka dapat kita pahami bahwa Islam memandang sesuatu secara komprehensif tanpa dipilah-pilih dan tanpa dikotomi atau dibeda-bedakan. Maka beberapa problem tadi sebetulnya bisa diselesaikan dengan cara kita memahami cara pandang kita dan kita kembali kepada hal-hal yang sudah diwasiatkan oleh Rasul sebelum sebelum wafat beliau. Beliau mengatakan, taraktu fikum amrayni ma in tasmasaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnatu rasulih. Aku tinggalkan dua perkara, yang mana dua perkara tersebut, ya, selagi kalian berpegang kepada dua perkara tersebut, kalian tidak akan sesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnah rasul. Dari sinilah kita harus mulai melihat Islam secara komprehensif, memahami Islam secara keseluruhan tanpa harus memilah-milih
ini yang penting dan ini tidak penting. Karena sejatinya segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah berasal dari Allah, dan kita semuanya yang ada di sini akan kembali kepada Allah. Sebagaimana yang sering kita ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita semuanya selalu istiqomah dalam menjalankan kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita. Kita harus memiliki iman, dan iman yang kuat itu akan berdampak untuk berbuat amal soleh, ya. Akan tapi iman dan amal ini tidak lengkap kalau tidak dibarengi dengan ilmu yang benar. Maka 3 hal ini, iman, ilmu, dan amal, harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.